Jadi seperti apa yang Tuhan mau atas setiap kami. Jadikan kami bencana Tuhan. Jadikan kami bencana-bencana yang indah dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini cinta kami. Bapa, Tuhan kami mengenal Engkau. Tuhan kami mengenal kasih-Mu lebih tinggi.
banyak jemaat yang flu, batuk atau sakit panas, maka kita mulai sekarang adalah ibadah online. Kita mau lanjutkan ibadah minggu yang lalu. Temanya adalah tentang ayah. Hari ini ayah yang bekerja. Berbicara tentang keluarga bahagia. Hari ini bicara ayah, minggu depan bicara tentang wanita atau ibu. Ayah yang bekerja. Poin pertama kita belajar bahwa ayah punya peranan penting dalam kebahagiaan keluarga. Apakah fungsi ayah yang terutama menurut Alkitab? Karena bagi sebagian orang, ayah yang fungsi sebagai orang tua, papa, kepala keluarga, asal bekerja memberikan nafkah selesai. Tapi hari ini kita belajar lebih luas seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertama kita baca dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita perhatikan bahwa kata ayah atau bapak ini diambil dari asli kata aslinya adalah pater. Kita kenal menjadi father. Ini punya makna yang sangat luas dari asal katanya. Juga berarti nanti pemberi berkat atau pemberi makan. Itu yang kita tahu. Tapi ternyata fungsi bapak juga sebagai pelindung, menopang, pendiri, pengarang. Sebagian orang mungkin mengartikan bahwa ayah bekerja untuk mencari uang saja. Ternyata seorang pria bukan hanya sebagai kepala keluarga, tapi juga menjadi fondasi keluarga. Ada studi tentang keluarga yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan menghasilkan satu kesimpulan. Data penelitian berkata bahwa lebih banyak 38% di Amerika ternyata keluarga banyak dipimpin oleh atau sebagai kepala keluarga adalah wanita sebagai single parent. Dari penelitian itu dikatakan bahwa ternyata di Amerika itu lebih dari 50% anak-anak tidak mengenal orang tuanya. Dan dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa presentasi kemiskinan itu pada keluarga yang dipimpin oleh wanita, atau mereka yang broken home, atau mereka yang tidak mengenal figur ayah yang berfungsi dalam keluarga. Jadi presentasi kemiskinan lebih banyak terjadi, lebih banyak ada masalah, anak-anak yang tidak terurus dan sebagainya. Poin yang kedua kita belajar, lalu seperti apa seharusnya seorang bapak berfungsi? Kita akan belajar dari bapak yang terbaik, yaitu bapak surgawi. Apa yang dilakukan oleh bapak surgawi itu juga yang dilakukan oleh para bapak di dalam keluarga. Yang pertama, seorang bapak itu bukan hanya sekedar mencari uang, tapi dia harus mengenal keluarganya dengan baik. Banyak sekali bapak-bapak sekarang di dalam keluarga, misalnya kalau sore pergi dengan tetangganya ngobrol, merokok dan sebagainya. Pulang-pulang sudah pagi hari, mulutnya berbau alkohol dan sebagainya. Sehingga dia tidak mengenal anaknya atau anak tidak mengenal bapaknya secara mendalam. Yohanes 10 dikatakan ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi seorang ayah seharusnya mengenal anaknya dengan sangat baik.
Di dalam keluarga saya akui biasanya anak-anak lebih dekat kepada istri. Kenapa? Karena selain saya sudah cukup lanjut usia, istri saya yang mengantar anak-anak ke sekolah dan sebagainya. Misalnya ketemu dengan gurunya dan sebagainya, dia terima rapor dan sebagainya. Jadi sekarang kita sadar bahwa kita harus mengenal keluarga dengan baik, mengenal anak-anak, hobi anak itu apa, rapotnya nilainya berapa, apa kerinduan anak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus tahu mengenal keluarganya dengan baik, bukan asal memberikan uang saja, tapi kita juga harus mengenal. Itulah fungsi seorang ayah. Jadi kita lihat dari Bapak Surgawi, dia punya kesibukan dan tanggung jawab di Jakarta Raya ini, tapi dia tetap mengenal Anda dan saya secara pribadi, mengerti kehendak kita, anak-anaknya. Memang kita nggak perlu melakukan seperti yang Bapak Surgawi lakukan. Dia mengenal jumlah helai rambut kita nggak mungkin mengenal. Jumlah rambut anak kita, istri kita nggak mungkin. Tapi paling tidak sebagai seorang ayah perlu berusaha tahu hal-hal pokok tersebut anak-anak kita. Berapa nilai rapotnya anak itu, bagaimana teman pergaulan mereka atau kesukaan mereka. Kita semua memahami maksud perkataan anak, tahu kelebihan dan kekurangan anak kita, tahu kehidupan rohaninya, tahu bakat dan talentanya, tahu apa yang sedang mereka lalui dalam hidup mereka dan apa yang mereka butuhkan saat-saat ini dan seterusnya. Jadi itu peran orang tua, bukan hanya dia bapak yang bekerja lalu dia cari duit enggak, tapi kita harus mengerti juga keadaan mereka di dalam keluarga. Jadi bagi para ayah, kita minta Tuhan supaya memampukan supaya kita bisa mengenal istri dan anak kita dengan lebih baik lagi. Dan juga bagi istri dan anak-anak, berdoalah buat suami atau ayahmu supaya Tuhan menjamah hati dan memampukan mereka. Dan jangan lupa Anda juga perlu membuka hati dan memberi kesempatan kepada suami atau ayah. Jangan tutup hati. Respon kita juga ikut mempengaruhi keberhasilan usahanya. Kemudian harusnya bagaimana seorang bapak berfungsi. Yang kedua, dia juga memberikan rasa aman kepada anak, kepada istri. Bagaimana makanan mereka, minuman mereka, atau tempat tinggal mereka. Anak itu harus merasa aman. Jadi keluarga bahagia ini adalah keluarga yang di dalamnya kita bisa merasa aman dalam tubuh jiwa dan roh kita. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua disediakan Allah bagi kita melalui kepala keluarga kita. Ayah harus bertanggung jawab. Yang ketiga, kemudian ayah harus bisa memberikan kata-kata pujian yang tepat dan menguatkan. Istri yang kita sering berkata, dulu waktu menikah istri saya cantik, dulu waktu pertama kali punya anak-anak saya baik-baik. Tapi coba kita pikir, kapan kita terakhir mengatakan kata pujian untuk istri dan anak-anak, dan sebaliknya istri kapan memberikan pujian kepada suaminya? Jangan-jangan kita sudah tak pernah memberikan pujian dan saling menguatkan. Jadi saling memuji adalah salah satu bumbu atau rahasia dalam menciptakan kebahagiaan keluarga. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kapan Yesus ketika dibaptis? Ketika usianya 30 tahun, ketika dia belum terkenal, ketika dia belum banyak membuat mukjizat. Tapi perhatikan di sini, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa aja kepada Yesus sebagai anaknya. Sebelum dia melakukan banyak mujizat, dia berkata, aku mengasihi dia. Jadi banyak ayah bukannya memuji, tapi malah menyakiti hati anaknya dengan cara menghina, membandingkan dengan orang lain dan lain-lain. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi kita mengerti kebutuhan anak-anak kita. Bagaimana kita membuat mereka akhirnya mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Beberapa saat yang lalu, kedua anak kami juga pelayanan di Hotel Petrus Semarang 2 kali. Di dalam pernikahan dari keluarga kami sendiri memang. Nanti bulan Juni juga di Hotel Petrus Yogyakarta, mereka juga harus menari. Jadi kita harus mengerti kebutuhan mereka. Mereka bisa di talenta yang mana yang bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Itu kita harus tahu sebagai orang tua. Kita juga belajar, saya sebagai ayah juga belajar apa yang bisa saya berikan. Mungkin untuk yang ke sekolah dan sebagainya, mungkin karena usia yang lanjut nggak mungkin ya, terbatas. Apa yang bisa saja. Kemarin mereka juga saya arahkan, karena saya harus benar-benar siap memberikan kata pujian yang tepat dan menguatkan mereka. Kita harus mengerti. Kemudian yang keempat, kita juga senantiasa menyertai atau siap mendampingi. Bapak yang bekerja di sini adalah bisa menyertai atau siap mendampingi. Suatu saat anak saya yang pertama udah masuk kuliah. Beberapa belasan kali mereka ke Jogja mau cari indekos yang ada AC-nya, yang ada kamar mandi dalam, yang murah, yang dekat kampus. Saya lihat belasan kali kok gak dapet sih. Ini berat di ongkos. Akhirnya saya ikut mendampingi, menyertai. Bukan kebetulan, hanya 2 tempat yang kami tuju. Lalu saya tentukan, kamu pakai yang kos ini aja, 1,35 juta udah gak apa-apa. Dengan kampus lumayan bersih dan sebagainya kita lihat. Jadi kita harus saja menyertai, siap mendampingi. Terbukti bahwa ketika kita tidak mendampingi, saya sebagai ayah, orang tua, buktinya gagal, buktinya gak dapat tempat, tidak bisa memutuskan. Itulah fungsi daripada ayah, fungsi daripada bapak. Jadi dia mengerti, menyertai dan serta mendampingi. Kalau kita tidak bisa karena kesehatan kita, mungkin pertama kita bisa menyertai lewat doa dan support kita kepada mereka, anak-anak kita, keluarga kita. Yang kedua, berikutnya kita bisa menyertai anak kita lewat perkataan atau nasihat, bisa juga dibutuhkan. Jadi jangan kita pulang cuma mabuk-mabukan saja, kemudian tidur kita dengan keluarga, nggak ngerti anaknya sekolah apa enggak, naik kelas apa enggak, tidak kelas apa enggak, teguran dari guru dan sebagainya harus kita lihat, kita dengarkan, kita mengerti semuanya. Dan itulah peran orang tua sebagai ayah, harus siap menyertai atau mendampingi. Kemudian yang kelima, kita harus siap memberikan teladan dan inspirasi kehidupan. Misalnya kita berkata pada anak kita, jangan merokok, tapi ayahnya masih merokok, itu nggak bisa jadi teladan. Apa yang kita mau memberikan contoh terlebih dahulu kepada mereka, baru kita bikin peraturan gitu. Dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Bapak surgawi, dia memberikan contoh, dia bekerja sampai sekarang. Maka Yesus pun terus bekerja, dia bisa melayani, dia bisa menolong orang, dia lakukan semuanya. Jadi masih banyak lagi yang perlu kita pelajari tentang peran Bapak dari hubungan antara Bapak surgawi dan Tuhan Yesus. Jadi peran seorang ayah ini besar sekali. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus.
kita sebagai pria, yaitu suami dan ayah, begitu penting dalam pembangunan kebahagiaan dalam keluarga. Ini waktunya kita mengevaluasi diri dan memperbaiki diri kita dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi seorang ayah yang menjalankan semua fungsi seperti yang Tuhan mau. Amin. Saat ini kita mungkin belum menjadi keluarga seperti yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan, tapi masih ada kesempatan kita untuk berbenah. Saya berbenah, yang lain jemaat juga ikut berbenah. Bahkan hari ini mungkin ada orang-orang yang masih belum menerima Yesus dalam hatinya. Mari kita belajar untuk berdoa. Dan saya mau berdoa untuk mereka yang baru pertama kali hadir di tempat ini, di rumah-rumah, mungkin ikut mendengarkan ibadah online ini. Kita angkat tangan kita, ikuti apa yang saya doakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali. Tuhan, aku membuka hatiku pagi ini. Aku percaya Engkaulah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mari masuk Roh Kudus, penuhi hatiku, ampuni dosa dan kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya hari ini aku sudah diselamatkan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu bisa ikut kelompok sel atau mulai datang dalam ibadah di rumah atau di gereja, sehingga makin hari kita makin bertumbuh di dalam keluarga, sehingga pernikahan kita dipulihkan. Kita mungkin mau bertumbuh di dalam keluarga. Saya juga mau berdoa bagi mereka. Jadilah Tuhan Yesus, aku mau hidupku makin bertumbuh. Jadilah pribadi yang berfungsi bagi keluargamu, sehingga peranmu sebagai suami, peranmu sebagai istri, orang tua atau anak-anak berfungsi secara maksimal dalam keluarga. Mampukan ya Tuhan, mampukan setiap kami. Aku mau berubah, aku mau berfungsi secara maksimal dalam keluargaku. Jadi pribadi yang lebih baik. Ya Roh Kudus, jamah keluarga kami ya Tuhan, supaya keluarga kami dipulihkan. Jamah kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita berpisah,
Mari kita buka kedua tangan kita. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pelayananmu oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Setiap orang percaya, mari sama kita katakan amin. Tuhan berkati.